سيدنا ونبينا محمد وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وشهدنا ومعلمنا وسيدنا خصوصا وسلم ذلك الشيخ وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وشهدنا محمد وشهد محمد بن عبد الكريم السمان على شيخ من الشيخ وقال من الصدر شيخ وشهد وعلى آله وشهد سيدنا بن عبد الله على البيت اسم يا أساس من يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه الى يوم القيامه اما بعد mari kita bersyukur mengucap alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi oleh Allah SWT kesehatan, diberi Allah kesehatan, diberi oleh Allah SWT pertolongan sehingga kita sama-sama berkumpul di sini untuk mengerjakan taklim, belajar ilmu. Nah, alhamdulillah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi Allah kekuatan iman, diberi Allah kekuatan kesabaran dan diberi Allah SWT keberuntungan di dunia dan akhirat. Pelajaran kita sendiri itu artinya dan adapun segala ilmu Islam yang diterjemahkan daripadanya itu dengan ilmu ahkam. Ya Allah hebat di dalam Ihya Ulumuddin yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah Haddad dalam kitabnya yang tersebut menyebutkan bahwa jadi adapun segala ilmu Islam yang diterjemahkan daripadanya itu dengan ilmu ahkam. Apa ilmu ahkam itu? Yakni ilmu fikih. Karena fikih hukum. Apa hukumnya? Bagi apa namanya tersentuh lelakian kemudian tanpa lapik batal hukumnya. Jadi hukum namanya. Nah, hukum itu adalah ilmu fikih. Hukum itu ada 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini dipakai kan hukum, yakni ilmu fikih yang diketahui dengan dia itu akan hukum berbuat ibadah. Berbuat ibadah itu maka itu mamadailah bagi orang yang saleh, orang yang berjalan menuju Allah, yang menjalani akan jalan tariqat ahli sufi itu bahwa mengetahui daripada ilmu fikih yang didatangkan akan dia oleh Imam Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dan kitabnya kitab fikih yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tetapi bahwasanya tiada menyebutkan dia di dalamnya itu daripada ilmu hukum zakat, dari hukum zakat. Dan ilmu hukum naik haji dari bersih, karena hukum haji ini nang wajib bagi orang yang hendak menunaikan ibadah haji, itu wajib menuntutnya belajar manasik. Lamunnya umrah bagus benar belajar manasik umrah. Jangan kada belajar dedang aja. Jadi ada petugas desa, ada orang jemaah nih
Ayo kita ke Masjidil Haram. Ngapain tuh? Nah, kita tahu ada belajar ya. Ada lagi imbah datang di Madinah, masuk ke hotel, koper sudah dibuat lengkap sudah, lalu memuruk baju kaos baru saksi sudah habis. Sudah sini sampai di Makkah, selesai dari ihram, belum tahu lagi tawaf dulu, sa'i dulu, hanya cukur, hanya dilepas, hanya beli makan di kaos. Ada sini tadi sudah sampai ke hotel, anak sini koper, anak sini tentenya, ngambil rokok lagi di lobi di belakang. Dia sudah tahu sakit. Berjumpang lagi dia. Sekarang belum bikin kaos. Ada benar ya. Pak Cogas. Nah itu ada belajar mungkin ada fokus kalau belajar. Kasihan kayak itu. Nah jadi lo menyendak naik haji ke umrah belajar biasa. Jangan pada belajar. Ya jadi di dalam situ ada dibuat zakat. Zakat ini orang diisi duit. Diisi duit itu apabila orang berdagang modalnya ujungannya 80 gram emas. Ini emas sejuta berarti 80 juta. Orang berdagang itu mudahnya 80 juta setahunnya menjalankan wajib zakat. Tapi yang di bawah itu kepada wajib zakat. Kayak paham sayur misalnya ada wajib zakat sini karena sini kan salah saja 80 juta mudahnya. Dan hukum ilmu naik haji belajar bujur. Karena sudah sampai sana tuh orang ada tahu lagi masing-masing lagi pada tahu lagi di sini yang belajar. Jangan sampai sana hanya hendak belajar. Nah itu luput. Belajar bujur belajar haji itu kayak apa? Karena melihat orang menjapai-japai waktu tawaf, japai-japai Masjid Ismail, japai Ka'bah, umpat dua menjapai, padahal udah boleh. Melihat orang apa? Nah, bujur belajar. Naik haji, barang yang berkehendak kepada oleh hajinya. Nah itu. Maka sungguhnya telah menyerahkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala akan barang siapa yang berkehendak mengetahui ilmu bicara zakat dan ilmu bicara haji itu atas kitab Ihya Ulumuddin. Kamu kita tuh belajar ilmu naik haji nyaman belajar. Kamu kita ilmu menunaikan umrah nyaman umrahnya. Tapi namanya ada ilmu ya aneh sulit. Dan adalah Imam Iqbal dan adalah ilmu fikih yang disebutkan akan dia oleh Al-Faqih Al-Allamah Syekh Abdullah bin Haji bin Fadl rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukhtasar yang kecil itu memadailah dari orang yang berkehendak berbuat ibadah itu. Kalau sana-sana kitabnya, kamunya kita di sini ini ada yang sekarang oleh kitab oleh Guru Haji Judi Pemangkin itu ada namanya tanda ibadah. Bagus itu lengkap. Maka jikalau ia berkehendak kepada masalah yang lebih daripada yang demikian itu, maka hendaklah yang melihat di dalam mukhtasarnya yang besar. Kamu hendak mendalami ilmu fikihnya tuh, tak lagi kitabnya mengenal. Kami itu
yang disyarahkan oleh Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Banyak kitab fikih. Dan demikian lagi sedianya bagi Syekh yang mursyid itu mengajar akan muridnya yang salih yang berjalan kepada Allah Ta'ala, belum sampai lagi, masih berjalan menuju Allah Ta'ala. Nah, tujuannya bagi syekh yang mursyid itu mengajar akan murid yang salih itu akan ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf, yakni ilmu tariqat seperti yang tersebut di dalam kitab ini. Ada tariqat. Atau yang tersebut di dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang yaitu asal kitab ini. Atau yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin, atau yang tersebut di dalam Arba'in fi Usuluddin. Ada kitabnya. Atau yang tersebut di dalam kitab An-Nafahat, kitab Nafahatil Ilahiyah di Sulukit Tariqatil Muhammadiyyati, karangan dari Syekh kita Sayyidi Muhammad Salman. Itu ilmu tasawufnya, itu usuluddinnya, ilmu tauhid. Atau yang tersebut di dalam kitab tasawuf pada bicara suluk, yang tersebut namanya itu pada akhir kitab ini. Ada akhir kitab ini gini, kitab yang keempat itu masalah suluk. Dan lagi memadailah ilmu tariqat itu mengetahui dan mengamalkan akan barang yang ada di dalam kitab yang bernama Minhajul Abidin. Halus di kitabnya karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Al-Arif Billah Maulana As-Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya yang bernama Ad-Darus Samin di Bayanil Muhimmi min Ulumiddin, dengan katanya wali tahsili hadzal qadri, yakni qadra fardil aini ala saliki fi ilmi tariqati, yakfi al-amalu bi kitab Minhajul Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laysa min fardil aini. Artinya, dan bagi menghasilkan akan sekadar ini, yakni sekedar fardu ain atas orang yang salih dalam tariqat ini, dalam tariqat itu, yaitu adalah ia mengamalkan dengan barang yang dalam kitab Minhajul Abidin karangan bagi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Di apalah dibaca kitab Minhajul Abidin, akhlak Minhajul Abidin, tipis di kitabnya, tersalah. Nah, itu dia makan dan menghasilkan cerayan ilmu yang lebih daripada itu, bukan daripada fardu ain. Jadi bagian-bagian itu banyak. Jadi nanti kita fardu ain itu untuk ilmunya, menjaga hati. Yang semua sudah menjaga hati, ta'abbud, niyah, ujub, sum'ah, itu dijaga hati. Namanya ilmu tasawuf. Dan lagi apabila melihat syekh yang mursyid itu serta muridnya itu akan harta yang lebih daripada sekedar hajatnya yang daruri, yang tak dapat tiada daripadanya, maka mengambil syekh itu akan harta muridnya itu, lalu membelanjakan ia akan harta itu di dalam berbuat kebajikan, dan menyuruh syekh itu akan muridnya itu mengusungkan akan hatinya daripada berhadap pada hartanya,
Dan daripada ingat akan hartanya itu, artinya jangan mengingat akan harta. Nah ini Pak, nang kita nih diajari yaitu namanya kita ada awak itu ya Pak stres, namanya ada awak kayak kita yang mau apa negaranya. Nah namanya ada ilmu kita, ada pendasi kita akan sedikit, karena akhlak Allah. Jangan mengatakan harta di sini hartanya itu orang melajari. Banyak desa harta, tapi kan dinyatakannya harta itu tadi. Ada nang apa? Hilang sandal kumpul sekampungan. Mana aja sandalku? Jujur aja kalau sandalku itu sandal yatim deh. Tapi mencoba mau dinyatakannya seluruh sama sekitar itu tahunya mana sandalku. Dan lagi membelanjakan pula ia akan harta muridnya itu kepada hajat orang yang ahli sufi, yang menjalani akan tarikat itu supaya selesai hati mereka itu di dalam berbuat ibadah dan di dalam menjalani akan tarikat ahli sufi itu, dan supaya jangan masyghul hati mereka itu pada amal yang lain daripada amal tarikat mereka itu. Jadinya kan memikirkan dunia. Nah, ada orang mengisahkan ahli sufah yang di belakang makam Nabi itu. Biasanya kan rumah Nabi ada di belakang makam Nabi ada sekitar sini, ada di tinggi itu bakal ahli sufah itu sekitar 70 orang, 60-70 orang. Di situ berdanaan. Kada ada ngurus dunia, kada ada peduli makan minum, ada peduli. Kada peduli pakaian ada. Mau mengikuti Rasulullah Allah. Nah itu ahli sufi. Namanya ada dimakan-makan, namanya kada mau pakai Rasulullah ini. Nah tidak sufi. Memangnya katuju kayak itu, memangnya senang kayak itu, dan nyaman hatinya kayak itu sudah. Nah itu diberi Tuhan. Hanya kita ada Allah. Ya Allah, hanya kita ada berduit ya dah, usah ada berduit. Kalau orang ini tenang hati, ada berduit apa? Ada makan apa ini? Ada minum apa aja? Paling mati. Nah ini orang hati tuh hatinya. Makanya saudara-saudara kita di Palestina itu ketakutan lagi mati syahid. Doain. Ketakutan lagi nya. Jadi takutnya orang apa itu orang di Palestina ibadah. Ini perang itu ibadah dan mati ya ada mati syahid. Ibadah. Jadi dianggapnya ibadah perang. Kuat hatinya. Nah kita doakan ya mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi Allah SWT kekuatan iman. Dan dengan sebab menselesaikan ia akan hati mereka itu, maka dapat berkat murid yang mempunyai harta itu dan dapat madad pertolongan daripada syekhnya itu dan dapat berkata daripada syekhnya itu. Demikianlah disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala dalam Mukhtasar Ihya Ulumuddin dan di dalam Ihya Ulumuddin. Nah itu orang melatih ngarang anak murid kada di dajari inya cinta lan dunia itu ada. Ada suatu hari ada anak orang alim, anak orang terpandang, anak orang pejabat, lalu disuruh belajar kepada orang alim. Lalu suatu hari pejabat dia datang ibaratnya ke sekolahan, ke pondok nih. Lalu melihat anaknya itu menuangkan banyu gurunya bodoh. Jadi gurunya itu bodoh dituangkan oleh anaknya.
anak raja gurunya tadi dituangkannya bajunya tadi, nah tuangkannya baju bodoh basuh muka warna basuh tangan warnanya basuh batis warnanya. Nah lihat, jadi kalau pada saya itu harus rasyid benar. Melihat anaknya disuruh membasuhkan menuangkan banyu bodoh, lalu didatanginya Pak Guru tadi, ya Syekh, ulun ini maatar anak ulun kasini untuk dilajari adab. Kenapa jadi pian suruh inya menuangkan banyu segan bodoh? Tak kita gurunya. Ada orang itu suruh inya supaya maudui pian basuhkan mau pian nama lakat tangan pian manut batis pian basuhnya mengusupakan jangan pian. Nah jangan manuang banyu aja membasuhkan batis paguruan. Nah itu orang tua nang alim, bahkan orang tua nang ada alim. Nah kenapa anakku disuruh manuangkan banyu guru kayak nyamanan guru kayak nyamanan ustad dituangkan banyu dasar dia ustad itu ada tahu anak siapa itu disuruh manuangkan banyu. Nah itu orang ini orang bahari diapakan anak ulun terserah dia aja di panggung kah diapakan terserah. Salah kanun guru ini kedakwah lagi, datang polisi, datang jaksa, datang ombudsman. Orang ini namanya ada kesalahan panggil orang tuanya, apa ini namanya bawa beli aja kayak gue lagi mau menghadapi orang. Jadi siapa anda sekolah, silakan menyalakan sekolah, bawa beli. Bahari dakwah dipukul, dipakai, dijinjit, dipukul, ini kata ini tahu. Dan lagi syekh, nah jadi kayak itu orang. Jadi muridnya tuh alim karena disuruhkan kepada paguruannya. Dan lagi sugiannya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan muridnya itu dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kayak itu ikhlas kayak pemurid supaya ikhlas karena Allah Ta'ala dilajari. Dan menyuruh menyuci akan kainnya daripada yang cemar-cemar dan menyuruh ia mengakali berbuat sembahyang fardu. Tahunya ada igat suruh santri tadi bertetapas sorangan dan menyuruh mengakali berbuat sembahyang fardu dan segala sunat ratibnya dan menyuruh ia akan muridnya itu membanyakkan aurat atau membanyakkan wirid. Jadi sembahyang wajib berjamaah, mau disuruh berjamaah. Kamu yang ada berjamaah sase, wajib berjamaah. Atau menyuruh mengerjakan sunat-sunat. Ibadah itu ada boleh keluar dahulu kecuali sembahyang sunat dulu, ba'diyah zuhur atau ba'diyah maghrib hanya boleh keluar. Ratib. Dan menyuruh ia akan muridnya itu membanyakkan aurat berwirid dulu, imbah maghrib berwirid, imbah subuh berwirid, imbah isya berwirid, imbah zuhur berwirid. Membaca burdah, membaca radul adat, membaca radul atas, membaca aqidatul awam, banyak wiridan. Dan membanyakkan ratib, ya tadi ratibul atas, ratibul haddad, baca. Dan sebenarnya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh ia akan murid itu membanyakkan zikrullah Ta'ala, yakni menyebut Allah, 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 berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah pada
berdiri dan pada hal duduk, ada yang berdiri, ada yang berduduk, dan pada hal berbaring. Dan pada sekalian kalau kuat timbang duduk, panat berduduk, boleh berbaring, panat berbaring, berdiri. Maka itu jangan sunyi daripada zikrullah dan menyuruh ia akan murid itu dengan zikrullah. So harus murid dan dan kata Ustaz Abu Ali Ad-Daqaqi rahimahullah ta'ala, al-zikru ruknun qawiyyun fi tariqillah bal huwa aqwa tamassukan fi hadha tariqi wa la yasilu ahadun ila Allah ta'ala illa bidawami zikri. Artinya, dan zikir itu yaitu rukun yang kuat di dalam jalan yang menyampaikan. Jadi zikir itu rukun yang kuat di dalam jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Zikir bahkan zikir itu terlebih lagi kuat pegangan orang yang menjalani di dalam tarekat itu. Dan tiada sampai seorang kepada Allah Ta'ala melainkan dengan membanyakkan zikir Allah Ta'ala itu dan mengamalkan akan zikir itu. Jadi kita memberi Rasulullah zikir ini banyak. Hendak minum Rasulullah berzikir bismillahirrahmanirrahim. Sudah minum, alhamdulillah. Nak masuk isi, alhamdulillah. Kalau isi, hendak pulih, bismillahirrahmanirrahim. Nak bangun pulih, alhamdulillah. Borok baju, macul baju, borok kopiah, borok sandal, keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ketika itu supaya umat Rasulullah banyak zikir. Jadi yang dilajari oleh Rasulullah, dilajari supaya berzikir. Orang berzikir itu cepat sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidi Ali Muhammad rahimahullah taala pada kitabnya Qadda'u Bayan Asy-Syafi pada wujud al-muridi dawam asma'u li jalali qalbihi min idamati dzikra wa dzikru fi jalali qalbi ka hukmin hasab fil nuhasi wa hukmu ghairi dzikri min sa'il ibadati ka hukmi sabuni fil nuhasi. Artinya telah lemah kebanyakan masyayikh daripada huraikan masalah, maka tiada dapat akan obat bagi murid yang terlebih segera bagi menyucikan akan hatinya, yakni menerangkan akan hatinya itu daripada menghafalkan menyebut zikrullah ta'ala. Dan zikir itu menyucikan ia bagi hati itu seperti hukum pasir yang kasar pada menyucikan karat timbaga pakai pasir. Dan hukum segala ibadah yang lain daripada zikir itu pada menyucikan hati seperti hukum sabun pada menyucikan akan karat timbaga itu. Jadi mana berpasir, mana bersabun. Wallahualam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, dan kita di sini. Yang oleh Allah SWT dosa dan mendahului kita pada taat dimasukkan Allah dan surganya kepada kembali kita bertaklim yang pahalanya kita hadiahkan kepada Nur Hayati binti Ipin. Awal yang pertama, mudah-mudahan beliau di dalam kubur dilakukan Allah SWT dan dimasukkan Allah dan surganya kepada